Oke, baik. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya, Mbak Ica. Sebenarnya materi ini mau dibahas bareng-bareng sama tim HR, cuman akhirnya kita memutuskan untuk gantian. Bahkan kita juga pengen gantian sama rekan-rekan semua dalam beberapa waktu ke depan gitu ya. Jadi kami sampaikan di awal bahwasanya nanti terkait soft skill akan kita buat jadwal per 2 minggu gitu, per 2 minggu akan ada jadwal sharing dan ada jadwal fokus group discussion kayak gitu. Kemudian kami tidak akan menunjuk kok, kami tidak akan menunjuk, tapi nanti kami akan memberi kesempatan buat rekan-rekan sekalian untuk mendaftar nih, pengen deh bahas apa ya, materi soft skill apa gitu, terus akan dibahas di tanggal berapa gitu, nanti akan kami buatkan jadwalnya seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwasanya untuk soft skill itu tidak harus diisi dari pihak HR atau dari tim manajemen ungu ataupun biru gitu. Semua rekan-rekan bisa untuk mengisi materi ini. Sekali lagi, tidak akan dibuatkan jadwal untuk ditunjuk, melainkan dari rekan-rekan dipersilakan untuk mendaftar. Baik, baik teman-teman semua. Jadi hari ini judulnya adalah How to Be Brave. Dari judul ini sebenarnya kita akan sedikit menyinggol ya terkait buku Mindset kemarin yang di Bandung mungkin belum di-share ya, tapi sudah sampai Bandung kayak gitu, sudah sampai Bandung, tinggal ditunggu aja momennya untuk mendapatkan buku itu. Gitu. Sekali lagi, seperti biasanya kita diskusi, kita belajar bareng. Jadi semisal nanti ada yang salah atau ada yang kurang sepakat atau ada yang butuh diskusi bareng, yuk kita diskusi, kita open mic bareng-bareng semuanya. Buat teman-teman yang magang pun jangan malu-malu. Kita diskusi bareng intinya di sore ini gitu. Ya, saya lanjut. Ya, poin pertama ya, kenali diri sendiri kayak gitu. Apa sih pentingnya untuk mengenali diri sendiri gitu ya? Dengan kita tahu siapa diri kita yang sebelumnya memang sudah pernah dibahas, terkait self control, self awareness, self esteem kayak gitu. Siapa sih diri kita? Apa sih kelebihan dan kekurangan kita? Beberapa teman-teman masih ingat nggak ya dengan Johari Windows gitu, jendelanya Pak Johari, di mana dari Johari Windows itu kita tahu ya terkait kekuatan, strength-nya kita, diri kita, kemudian kelemahannya diri kita, kemudian dari SWOT kita tahu strength, weakness, opportunities, sama terkait ancaman gitu ya, ancaman yang ada di diri kita, terus dikolaborasikan dengan Johari Windows di mana kita punya bantuan nih sama orang lain gitu. Jadi di Johari Windows itu ada 4 kotak kan ya jendela itu kan kalau dulu kita waktu kecil ya, kita ngegambarnya itu jendela itu ada 4 gitu. Di mana di kotak pertama di Johari Windows itu diisikan saya tahu nih tentang diri saya. Dan apa yang saya tahu, itu orang lain juga tahu gitu. Saya tahu tentang diri saya, Mas Damar juga tahu tuh tentang diri saya gitu. Misalkan saya kalau ke kantor pasti nyampe kantor setengah 9 tuh. Nah, itu teman-teman juga tahu gitu. Terus di kotak yang berikutnya gitu, saya tahu, tapi orang lain tidak tahu. Bagaimana meng-cross check-nya ketika kita sharing, ketika kita diskusi, orang lain, ketika kita ngobrol gitu ya, ngobrol sharing gitu, orang lain akan mengatakan, oh ternyata kamu seperti itu ya, gitu ya. Oh ternyata kamu punya ini, ternyata kamu bisa seperti ini ya. Oh dari situ kita harus sadar nih, oke, berarti perkenalan diri saya terkait hal ini orang lain belum tahu. Itu masuk di Johari Windows di yang kotakan kedua. Kemudian untuk di kotakan yang ketiga, gitu ya, di bawah sudut kiri, itu kita tahu, diri sendiri tahu, tapi orang lain tidak tahu, gitu.
Terus bagaimana cara mengetahuinya, orang kita sendiri nggak tahu gitu kan. Sama dengan hal diskusi kayak gitu, diskusi, sharing bareng gitu, terus mereka menyampaikan, "Kayaknya kamu administrasinya kurang deh," gitu kan. "Loh kenapa?" "Iya, kemarin waktu kerja kerja kelompok atau kemarin ketika membahas project, kamu ada beberapa hal yang kurang, nggak dicantumkan, data kamu juga kurang valid," kayak gitu. "Oh, oke," gitu kan. "Oke," gitu. Ini masukan gitu. Jadi di bagian yang kita tahu orang lain kita tidak tahu tapi orang lain tahu, itu bisa dijadikan satu feedback buat kita sadar, "Oke, berarti hal ini kita masih belum tahu nih," gitu. Tapi ternyata di diri kita ada, berarti kita masih, butuh mengenali diri kita sendiri, butuh mendalami siapa kita, bagaimana diri kita, seperti itu. Kemudian untuk yang di kotakan terakhir itu adalah hal-hal yang buta ya, blind-nya itu, di mana orang lain tidak tahu, saya pun tidak tahu. Nah, kemudian pembahasan di sini adalah, terkait hal-hal lain yang mungkin kita bisa tahu dari psikotes-psikotes gitu ya, dari assessment-assessment yang mungkin sudah rekan-rekan dapatkan sebelumnya kayak gitu. Baru kemarin ini ya kita konseling bareng-bareng gitu, satu-satu gitu kita konseling. Mungkin buat rekan-rekan yang masih belum konseling dengan tim HR, boleh mengajukan pengen konseling bareng, pengen assessment bareng kayak gitu. Chat aja, datang aja. Jadi tanpa harus menunggu jadwal konseling. Misalkan dari HR mengadakannya 3 bulan sekali ya rekan-rekan misal kayaknya aku butuh deh gitu, aku butuh keadaanku saat ini deh gitu. Datang aja ke HR gitu, chat ke Mbak Ica atau ke saya gitu, nanti kita diskusi bareng gitu. Nah di sini terkait mengikuti rangkaian asesmen ya bisa jadi terjadi ketidaktepatan karena human error dan kelemahan tes karena tes juga tidak sempurna gitu. Beberapa kan dari kita ya ada yang kadang kalau nerima tes psikotes kayak gitu atau melakukan asesmen lainnya, misalkan kayak kemarin tes temu bakat, terus awal masuk ada EPPS ya bagi rekan-rekan ya, ada EPPS, terus 16 personality yang apa TJA, terus ini yang introvert, extrovert seperti itu. Nah itu ada beberapa yang kayaknya aku nggak seperti ini deh gitu. Kayaknya aku nggak seperti ini gitu. Nah itu perlu dikoreksi. Jadi nggak bisa juga di awal kita mengatakan bahwa ini salah gitu. Bisa jadi ini nih poin yang di Johari Windows tadi itu di mana ini kita masih belum sadar poin yang misalkan kayaknya aku nggak ekstrovert deh, kayaknya aku introvert deh, kayak gitu. Kita menyadarinya diri kita ekstrovert, tapi ternyata dari tes 16 personalitiesnya itu kita itu introvert kayak gitu. Mungkin kita masih belum sadar, tapi orang lain tahu gitu. Bukan orang lain yang menilai ya, orang lain merasakan gitu. Dan ketika kita sharing, maksud iya saya introvert, tapi kayaknya saya ekstrovert deh. Nah, kayak gitu kan berarti, oh oke, berarti ada beberapa yang kemungkinan memang sebenarnya saya introvert nih, misalkan seperti itu. Tapi bisa juga gitu, semisal dicek lagi pengulangan tes atau pakai asesmen yang lain. Nih kan, aku nggak introvert nih, aku ekstrovert nih. Nah, itu bisa jadi juga. Nah, kemudian dari poin-poin situ, dari poin-poin kita mengenali diri sendiri kita dengan menggunakan alat bantu lainnya, kita merefleksikan diri tuh. Kita refleksi diri. Kita refleksi diri, apa sih yang mempengaruhi, apakah kita gitu ya, apakah kita dipengaruhi oleh lingkungan atau orang lain gitu. Dalam hal ini tuh maksudnya adalah mungkin seperti tadi yang saya katakan ekstrovert ataupun introvert itu semisal kejadiannya adalah memang benar saya adalah orang yang introvert tapi saya merasa saya itu ekstrovert, kita cek nih lingkungan kita gitu. Bisa jadi kita berada di lingkungan yang memiliki skill apa ya, public speaking-nya oke tuh. Jadi kita sering diskusi, sering ngobrol, tukar pikiran, kayak gitu kita merasa kayak oke kita aktif nih gitu kan.
Sekalipun beberapa orang dari definisi introvert dan ekstrovert ini mengatakan bahwa introvert itu pendiam gitu ya. Tapi perlu juga diketahui bahwasanya introvert itu tidak selalu pendiam. Introvert itu juga bisa dikatakan bahwasanya individu tersebut dia tidak mudah mengeluarkan apa yang terjadi pada dirinya dalam artian sharing. Bisa jadi dia aktif tuh ngobrol gitu ya, ngobrol sama teman-temannya, ngobrol apapun, diskusi apapun, tapi ketika dia ada suatu permasalahan, mungkin ada hal yang memang harus diputuskan, ada hal yang harus dipertimbangkan, individu introvert ini dia tidak keluar dari dirinya. Dia hanya berpikir untuk dirinya dengan dirinya sendiri kayak gitu, sehingga disinilah peranan introvert ya. Jadi beberapa orang memang yang sempat diskusi gitu sama teman-teman yang di Javan juga gitu, kayak kok bisa ya saya introvert padahal sih bisa-bisa aja dalam segi komunikasi kayak gitu. Kemudian ngobrol lebih dalam lagi, apakah kalau ada masalah sering sharing, atau apakah ada ketika ada mempertimbangkan atau ada keputusan yang harus diputuskan, apakah bisa keluar dari diri sendiri, misalkan kayak tanya ke temennya, kira-kira aku bakal ambil ini nggak ya, karena ada permasalahan ini gitu, apakah hal tersebut dilakukan atau tidak, kayak gitu. Nah, berarti lingkungan sangat mempengaruhi gitu. Lingkungan sangat mempengaruhi di mana uh, kita yang mungkin kalau tanpa lingkungan tersebut kita nggak mudah ngobrol gitu ya, nggak mudah diskusi, tapi dengan adanya lingkungan yang asik, kemudian kayak tadi misalkan public speakingnya oke, jadi kita saling tukar wawasan, kita ngobrol hal-hal yang sekiranya itu menyenangkan, jadi kita ikut ngobrol gitu. Kemudian dari pengaruh orang lain, tadi orang lain, kemudian lingkungan ini banyak sekali, ada lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dalam artian yang mungkin tetangga, kemudian lingkungan kerja, lingkungan kampus, lingkungan sekolah dan lain-lainnya, itu dapat mempengaruhi, dapat mempengaruhi diri kita pada saat itu juga, pada saat misalkan dalam kurun waktu di mana kita lebih sering berkumpul dengan lingkungan tersebut, seperti itu. Misalkan ketika kita kuliah, dulu kita berada di lingkungan yang dimana rekan-rekan kita tuh kayak nanti aja dia ngerjain skripsinya gitu. Ya udah, kalau kita kurang sadar dengan diri kita, kurang sadar dengan target kita, tujuan kita kayak gitu ya, kita akan terbawa gitu. Bisa jadi ya, bukan akan, tapi bisa jadi kita akan terbawa gitu. Namun kalau kita masih punya target gitu ya, kita masih punya manajemen diri, time management kayak gitu ya, bisa jadi kita punya ini nih, mengkolaborasikan dengan kontrol diri gitu. Oh, saya lagi butuh nih untuk wisuda lebih cepat karena memang saya ada target ke depannya, saya ingin bekerja tanpa memikirkan skripsi, saya ingin bekerja dengan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dari hari ini, misalkan seperti itu. Kemudian itu di saat kita kuliah gitu. Terus sekarang kita sudah bekerja, benar-benar bekerja dengan lingkungan yang baru gitu, misalkan lingkungan di Javan. Pengennya itu kalau ada suatu project ya kita selesainya itu tepat waktu gitu. Selesai di tepat waktu. Berarti apa aja sih yang perlu dikonfirmasi, apa aja sih yang perlu dikoordinasikan kayak gitu. Kita bareng-bareng, kita berunding bareng-bareng gitu kan. Diskusinya lebih ke bagaimana saya dapat membantu dia, bagaimana dia dapat membantu saya, dan bagaimana kita menyelesaikan ini bareng-bareng di waktu yang tepat, kayak gitu, tepat waktu, seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini, oh iya ya, kita jadi terbawa ya, masa iya sih, tim saya yang lain, tim project saya yang lain, itu semangat tuh kerjanya gitu ya, semangat kerjanya, kadang weekend kalau pas ada waktu extra mile kayak gitu, tapi sayanya kayak ya udahlah gitu. Nanti juga kalau semisal saya tidak menyelesaikan, itu nanti di handle kok, orang ada yang lebih pandai dari saya. Ya udah, berarti ini bukan kapasitas saya.
udahlah tenang aja nanti dikerjain. Nah, apakah nyaman dengan keadaan itu gitu? Apakah tidak ada rasa untuk ayo kita bareng-bareng nih gitu, kita bareng-bareng. Berarti dengan apa ya? Dengan lingkungan kita lari, dengan lingkungan kita berprogres, justru itu menjadi suatu momen di mana kita bisa ikut ketarik, di mana kita bisa ikut keseret. Oke, teman kita lari, mau nggak mau kita harus ikut lari. Kalau kita lambat, kita akan dibantu. Karena apa? Nanti ada proses di mana ada penarikan dari daya tarik ya, daya tarik kita melihat orang lain, oh orang lain udah sampai sini ya, ternyata saya baru sampai sini ya, oke apa yang perlu dievaluasi, apa yang perlu diperbaiki, seperti itu. Jadi dari apa yang teman-teman sudah dapatkan, dari asesmen beberapa kali yang sudah teman-teman kerjakan, lakukan, semisal masih belum, gini, teman-teman kemarin asesmen gitu ya, asesmen psikotes, beberapa psikotes gitu ya, dan saya kurang tahu kok dari Mbak Ica, kok dari ke saya sih nggak ada loh yang minta ke saya buat hasilnya apa sih Mbak, misalkan kayak gitu, hasilnya apa sih, terus apa yang harus dilakukan, apa kekurangan, apa kelebihan, sesuai nggak sih dengan diri saya, nggak ada yang minta kayak gitu. Maksudnya apakah teman-teman nggak kepo ya dengan hasilnya itu, apakah teman-teman cukup apa ya, bukan cukup percaya, tapi kayak apakah teman-teman mengabaikan gitu. Sebenarnya boleh teman-teman minta itu, ngubungin Mbak Ica, Mas Hafid atau saya kayak gitu, minta dong hasil asesmen kemarin, apa sih hasilnya, apa yang harus saya pertahankan dan apa yang harus saya perbaiki gitu. Jadi itu bisa buat refleksi diri gitu ya, pentingnya refleksi diri buat teman-teman. Nah, kemudian dari refleksi diri tadi, yuk kita buat bareng-bareng terkait goal setting gitu. Jika di dalam menghadapi kekurangan, kita ingin memperbaikinya sehingga kemampuan kita menjadi lebih baik lagi, hendaknya terdapat penetapan tujuan yang jelas. Di sini ada SMART ya. SMART singkatan dari specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Nah, sebelum membahas ini, sebelumnya juga sudah pernah kita bahas ya, kita diskusikan bareng-bareng gitu, bahwasanya ketika kita tahu kekuatan kita, apa ya, kelebihan apa yang kita tahu kelebihan kita, maka kita harus bisa mempertahankan gitu ya, mempertahankan di mana dari kelemahan kita itu kita dapat bermanfaat orang lain, untuk orang lain, kita dapat membantu orang lain gitu. Nah, sedangkan untuk kelemahannya kita nggak boleh terlena tuh gitu kan, kita nggak boleh enjoy aja gitu, terus menerima gitu. Misalkan saya gitu, Nurul buat user guide gitu, lo ngapain, lo kok ke saya, yakin nih ke saya administrasi saya, skill administrasi saya lemah loh, coba deh ke lain, ke Teh Dewi gitu, Teh Dewi kan bagus administrasinya, rapi, teliti, udah ke Teh Dewi aja gitu. Seharusnya kalau boleh itu jangan terjadi gitu, ketika kita diminta gitu ya, kita diminta dan itu merupakan kelemahan kita, justru itu adalah suatu latihan di mana kita bisa mengalahkan kelemahan kita bisa menarik kelemahan kita itu untuk menjadi peluang di mana itu bisa dijadikan, ya mungkin setidaknya kalau memang itu bukan menjadi suatu kelebihan, setidaknya itu menjadi hal yang kita mampu untuk mengerjakannya, kita mampu untuk melakukannya, seperti itu. Jadi kita perlu tahu apa kelemahan kita perlu sadar itu kelemahan kita, tapi kita jangan terlena dijadikan itu suatu kelemahan, jangan dijadikan kelemahan itu sebagai bantal tidur, di mana dia akan berada di posisi yang sama dan fungsi yang sama, seperti itu. Tapi kita bisa untuk mengelola, ada rasa ingin untuk mengelola, ada rasa ingin untuk mengubah, ada rasa bersemangat untuk melakukannya sehingga itu tidak lagi menjadi suatu kelemahan buat diri kita. Susah, iya. Nggak ada sesuatu yang maksudnya tidak kita senangi itu ketika dilakukan adalah menjadi hal yang mudah gitu. Pasti awal kayak, aduh ini bukan aku banget deh. Aduh ini kayaknya berat deh, aku nggak suka poin ini gitu kan. Aku nggak suka disuruh kayak gini nih. Tapi ayo kita coba gitu, ayo kita coba.
kita pelajari, kita latihan, dan kita lihat hasilnya setelah beberapa waktu ketika kita melakukan hal tersebut gitu. Spesifik ya, kita kembali ke SMART gitu, terkait spesifik di sini pembahasannya ya apa yang menjadi kekurangan kita pahami gitu ya, kita pahami di sini dijelaskan untuk konkret dan jelas, terdefinisikan dengan baik. Aware dulu deh gitu, paham dulu deh, sadar dulu deh dengan kekurangan kita gitu. Kekurangan kita di mana? Di administrasi. Misalkan saya gitu ya, kurang saya di mana? Di administrasi. Posisinya di mana? Posisi saya sekarang di human research gitu. Job desk saya apa? Pendataan. Oke. Berarti kan mau tidak mau, selama saya masuk kerja, di situ ada pengelolaan data. Jelas kan? Jelas. Oke. Kemudian terukur. Terukurnya dari mana? Terukurnya dari, ini saya mencontohkan saya ya, nanti teman-teman bisa melihat dari kelemahan teman-teman dan coba kita implementasikan di SMART ini gitu. Kita sadari dulu, kita breakdown satu-satu di SMART ini gitu. Tadi saya membahas terkait administrasi, terus terukur gitu. Dengan saya di HR, saya harus mengurus pengelolaan data yang banyak dari berbagai sumber gitu ya, dari berbagai cabang, dari berbagai sumber. Oke, misalkan saya buat jadwal tuh, hari Senin saya pengurusan kontrak gitu. Hari Selasa saya melakukan evaluasi, hari Rabu saya melakukan update data, hari Kamis saya menutup data kontrak, saya membuka data baru terkait ya isu-isu misalkan terkait update progres permagangan, freelance seperti itu. Jadi terukur dan terarah gitu dibuatkan apa ya? To-do list kali ya, to-do list kayak gitu ataupun memang sudah punya schedule sendiri kayak gitu. Kemudian achievable gitu, masuk akal untuk dicapai. Hal ini perlu diperhatikan karena gini, saya lemah administrasi gitu. Tapi saya mau melawan kelemahan saya itu dengan rasa yang sangat bersemangat gitu. Oke deh, akhirnya hari Senin saya mau kontrak, evaluasi kerja, update administrasi data, kemudian membuat laporan permagangan, saya mau di hari itu juga gitu. Masuk akal nggak? Gitu kan, masuk akal nggak ya? Kira-kira saya bisa nggak ya? Berarti apa? Berarti ada juga yang harus dikolaborasikan gitu. Jadwal saya bagaimana? Hari itu agenda saya apa saja? Support nggak nih? Agenda satu dengan agenda yang lainnya saling saling mendukung nggak nih? Atau malah saling mengganggu? Akhirnya khawatirnya kalau saling mengganggu malah ada yang tidak tercapai atau malah justru tidak tercapai semuanya gitu. Nah, di sini bagian yang biasanya kita menyebutnya adalah sibuk tapi tidak ada hasil gitu. Jadi itu kerja gitu, kita kerja gitu. Saya mengerjakan kontrak gitu. Terus sampingnya lagi saya meeting, terus di jam yang sama juga saya ada update update data yang lain gitu, magang gitu. Jadi di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 9 itu saya melakukan kerjasama. Terus bagaimana dengan hasilnya? Yakin nggak itu bisa berhasil gitu? Kalau misalkan itu memang dirasa itu di waktu yang sama itu tidak masuk akal dalam artian bagaimana sih kita kalau meeting tapi disambi dengan yang lain gitu, misalkan orang lain itu berbicara dengan kita tapi kita juga menanggapi meeting yang lain, kita berbicara dengan orang lain, sehingga ketika ada orang bertanya dengan kita pas kebetulan kita harus mengisi di yang lain tuh oke, ini positif nggak nih gitu. Orang butuh kita untuk menjawab, tapi nanti dulu ya, aku udah meeting yang lain, misalkan seperti itu. Nah ini coba kita manage lagi deh gitu. Oke, berarti harus ada dikontrol dari segi kegiatan, waktu, ya kegiatan atau agenda itu dengan waktu seperti itu. Kemudian realistiknya ada faktor-faktor yang lain gitu. Support nggak gitu. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi untuk keberhasilan kita?
faktor-faktor apa yang menjadi ancaman untuk kegagalan di yang sedang kita lakukan nih, di agenda yang sedang kita lakukan gitu. Perlu dicek dan perlu diawasi. Time bound, dibatasi jangka waktunya. Oke. Tadi ya time management gitu disampaikan. Bener nggak nih gitu? Bener nggak dalam waktu 2 jam saya bisa menghandle 3 pekerjaan, misalkan seperti itu. Dalam waktu yang sama ya, dari jam 7 sampai jam 9 seperti itu. Coba dicek. Semisal tidak, ya yuk kita buat lagi jadwalnya. Oke, kalau begitu saya buat dari jam 7 sampai jam 8, saya akan menghandle administrasi, jam 8 sampai jam 9 saya akan melakukan meeting, jam 9 sampai jam 10 saya bisa melakukan evaluasi karyawan, dan juga saya bisa melakukan evaluasi magang. Jadi, dari waktu ini kita bisa terukur gitu. Ke poin yang kedua, kita bisa terukur dan terarah. Oke, berarti ini ya jelas ya step by stepnya, tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi rekan-rekan sendiri boleh buat ini sih tabel gitu. Jadi SMART gitu. Di breakdown lagi, di atasnya dituliskan judul, apa yang ingin dilakukan, kekurangan apa yang ingin diubah, terus bawahnya dibuat tabel lagi, SMART, terus diisi lagi S-nya apa, M-nya apa, A-nya apa, R-nya apa, T-nya apa. Mungkin kalau hanya sekedar mendengar cerita ini kayak ya udah sih, apa namanya, bisa kok, paham kok gitu. Tapi ketika kita menulis dan kemudian apa yang kita jabarkan itu sudah detail, dan ketika kita melakukannya, setelah kita berhasil melakukannya, kita coret atau kita centang, itu tuh puas banget gitu teman-teman. Kita jadi ngerasa, oh, oke, ternyata aku bisa ya gitu. Aku bisa melatih kekuranganku untuk bisa aku lakukan, gitu. Untuk tidak menjadikannya suatu kekurangan, sekalipun mungkin belum masuk ke tahap kelebihan gitu. Belum jadi suatu kelebihan untuk diri saya, tapi setidaknya saya bisa menjadikan kekurangan saya untuk saya kerjakan, untuk saya lakukan gitu. Nah, nih, kembangkan growth mindset. Jadi di buku mindset itu ya dibahas terkait fixed mindset sama versus growth mindset gitu. Nah, kalau yang di sini ya dikembangkan growth mindsetnya ini yaitu konsisten dengan usaha keras dalam belajar hal-hal yang menjadi kekurangan kita, merupakan suatu tantangan besar. Ketika terdapat kesulitan yang berarti, tidak jarang orang merasa putus asa dan menyerah. Oleh karena itu, kita harus memiliki pola pikir yang tepat ketika sedang mengusahakan sesuatu. Ya, ini growth mindset. Ini begini teman-teman, di buku mindset itu dijelaskan bahwasannya, ini jadi spoiler ya, bahwasanya beberapa orang ketika dia berhasil ini ya, ketika dia melakukan sesuatu itu dia selalu berhasil. Sampailah di suatu tantangan, dia gagal tuh. Atau belum selesai tapi dia merasa di sini menjadi beban saya gitu, sulit untuk dikerjakan, sulit untuk dilanjutkan seperti itu. Orang itu kan mundur. Apa ya? Kenapa orang itu mundur gitu ya? Yang pertama, satu, orang itu tidak mau terlihat lemah karena apa? Biasanya orang itu terlihat kuat. Orang lain melihat dia itu mampu mengerjakan apapun. Orang lain melihat dia itu apa ya? Mungkin ulet gitu ya, ulet. Dia ngerjain apapun tuh bisa gitu. Tapi di poin yang tantangan yang berikutnya, dia ada kendala gitu. Dan dia lebih memilih untuk pergi. Itu yang dibahas, itulah fixed mindset gitu. Jadi fixed mindset itu lebih senang dengan keberhasilan, hal-hal yang menyenangkan, kesuksesan seperti itu. Sedangkan untuk yang growth mindset, ketika menemui tantangan yang seperti tadi itu, di mana yang biasanya dia berhasil, kemudian, kemudian apa? Dia ada merasa kesulitan ataupun dia mengalami kegagalan,
dia akan mencari tahu tuh, dia akan mencari tahu. Saya gagal di mana, saya merasa kesulitan di mana, saya akan cari tahu gitu. Saya akan pelajari sehingga ke depannya saya akan tahu, sehingga ke depannya tidak akan terjadi lagi. Sehingga untuk saat ini saya mendapatkan eksperimen baru gitu. Saya melakukan eksperimen baru, saya menemukan experience baru gitu. Sebelumnya saya pernah bahas itu ya, saya lupa nama tokohnya. Jadi waktu itu terkait penelitian bohlam, lampu bohlam kayak gitu. Tokoh tersebut melakukan penelitian dengan percobaan 9.999 elemen yang itu tidak cocok dengan penelitiannya itu. Beberapa orang mengatakan itu suatu kegagalan, gitu kan? Karena dia nggak nemu tuh, tapi dia nggak berhenti. Dia terus mencoba, dia melakukan sampai akhirnya ini harus ketemu nih, ini harus cocok, ini harus jadi suatu bohlam gitu kan. Dan dia mengatakan itu bukan suatu kegagalan saya, gitu. Iya, benar, 9.999 elemennya itu tuh nggak cocok, tapi itu bukan suatu kegagalan, tapi itu suatu keberhasilan saya. Berarti dari 9.999 tersebut itu nggak cocok untuk eksperimen saya yang ini gitu. Oke, berarti besok jangan dipakai lagi gitu. Saya berhasil menemukan itu nggak cocok tuh. Nah, saya cari lagi sampai akhirnya saya menemukan di percobaan yang ke-10.000-nya. Saya lupa nama tokohnya, itu pernah saya sampaikan di materi sebelumnya gitu. Thomas Alva Edison, Mbak. Oh ya, yaudah. Iya ya. Makasih Mas Diki. Iya itu, bohlam ya? Iya, lampu. Gitu, makasih Mas Diki. Jadi dia tidak mengatakan itu adalah suatu kegagalan gitu, itu suatu keberhasilan. Oh, berarti itu nggak cocok, ya udah besok lagi jangan gitu. Jadi buat teman-teman ketika mengerjakan suatu project ini susah, ini banyak banget, ini project nggak kelar-kelar gitu kan misalkan ya, jangan nyerah, jangan putus asa. Kalaupun kemarin teman-teman disanjung misalkan menjadi analis terbaik, tester terbaik, project manager terbaik, programmer terbaik, terus sekarang dikasih project yang sekiranya teman-teman mampu, tapi ternyata teman-teman merasa keberatan ataupun susah gitu. Jangan putus asa dulu, jangan down dulu. Ayo belajar. Yang perlu teman-teman ingat ya, teman-teman nggak sendiri. Gitu, teman-teman nggak sendiri. Teman-teman di sini rame, kita keroyokan bareng-bareng gitu. Semisal nggak tahu kita punya senior programmer, semisal nggak tahu kita punya senior analis, semisal nggak tahu kita punya project leader, kita punya tim-tim lain yang expert gitu, mungkin yang lebih tahu. Kalaupun puncak tertinggi di Javan, misalkan SDM tertinggi di Javan yang lebih paham itu tidak tahu, nanti dicarikan solusi di luar Javan, seperti itu. Jadi jangan merasa sendiri, jangan merasa gagal sebelum sampai tujuannya gitu. Teman-teman diminta ke suatu project itu tidak hanya untuk mengerjakan, tapi untuk menyelesaikan, gitu. Lebih semangat lagi. Ini perbedaan fixed mindset dengan growth mindset itu tadi ya, yang beberapa sudah saya sampaikan bahwasanya beberapa orang ketika dia mengalami kesusahan gitu, aku lebih nyaman pergi deh gitu. Karena dengan apa yang aku lakukan sekarang, orang akan menilai aku buruk nih gitu kan, aku buruk, aku nggak bisa, aku mungkin orang akan menilai aku lemah gitu ya, padahal kemarin-kemarin bisa tuh, tapi bagian ini kok lemah, oh ternyata kamu punya kekurangan ya nggak masalah gitu kan, semua orang masih punya kekurangan gitu ya. Dari kekurangan itu kita belajar untuk mengembangkan dari kekurangan apa yang kita punya. Itu growth mindset ya, kita melakukan pengulangan sampai kita bisa gitu. Cara mengembangkan growth mindset, saya mulai dari lingkaran pink. Yang pertama, jangan buru-buru
untuk berkata aku tidak bisa. Ini sama dengan yang videonya waktu itu ya, yang upgrading mindset itu ya, Pak Wisnu kalau nggak salah yang nge-share di general itu, yang 5 kalimat yang membahayakan diri kita, kalau nggak salah judulnya ya, yang siapa, Mary Riana itu yang mengisi. Termasuk ini ya, aku tidak bisa gitu. Jangan buru-buru untuk mengatakan aku tidak bisa. Coba dipelajari dulu, coba berusaha dulu, gitu. Dan pastikan kalimat aku tidak bisa tuh bukan untuk diri kita sendiri gitu. Dalam artian apa? Orang lain tuh, apakah ada orang lain yang mengatakan, oh dia nggak bisa ini gitu kan? Ada nggak yang mengatakan? Kalau memang tidak ada, jangan-jangan cuma diri kita sendiri gitu. Jangan-jangan hanya sekedar persepsi diri kita sendiri gitu kan? Yang perlu kita sadari ya, paling tidak itu yang perlu kita sadari ketika kita di-assign suatu project, suatu task, suatu tugas, suatu kepercayaan kayak gitu. Berarti orang yang memberikan hal tersebut itu mempercayai kita gitu bahwasanya Mas Diki ini mampu nih gitu. Oh Mas Diki ini mampu nih buat ngehandle 3 project nih. Yaudah kita coba aja ke Mas Diki kayak gitu. Berarti yang melihat Mas Diki adalah orang lain kayak gitu. Teh Dewi bisa nih megang 5 project gitu, ngehandle gitu. Yang lihat Teh Dewi ini orang lain gitu, karena orang lain yang menilai berdasarkan hal-hal yang sebelumnya terjadi. Mungkin sebelumnya Teh Dewi pernah ngehandle satu project di mana itu yang mungkin agak berat, mungkin dari segi klien, mungkin dari segi fitur-fiturnya, keribetannya, tapi Teh Dewi bisa gitu. Oh, berarti Teh Dewi bisa nih diuji coba untuk naik level, untuk ke project yang lebih berat lagi, atau untuk project yang lebih besar lagi, misalkan seperti itu. Itu contoh gitu ya buat rekan-rekan semua bahwasanya ketika kita diminta, berarti orang lain itu melihat dan percaya bahwasanya kita itu bisa melakukan hal tersebut gitu. Sama halnya dengan satu project, kita diminta untuk mengisi di satu project tersebut, menjadi tim satu project tersebut, kita tidak hanya untuk menjalankan prosesnya, tapi kita juga harus menyelesaikan prosesnya. Kita kerjakan sampai selesai gitu ya, apa tujuannya dari project itu. Closing dan delivery gitu ya. Terdelivery. Misal gagal bagaimana? Coba lagi, gitu kan? Ya tadi itu tokoh yang tadi ya, 9.999 itu sangat banyak sekali dan itu sudah membutuhkan waktu berapa lama gitu. Tapi dia tidak mengatakan itu suatu kegagalan, justru itu suatu keberhasilan. Oke, berarti ini nggak cocok, jangan dipakai lagi, jangan dicoba lagi gitu. Itu suatu keberhasilan gitu. Jadi ketika teman-teman ada yang gagal, terus putus asa, ataupun kayak kesel gitu ya, dikerjain malam-malam, lembur, kurang tidur, salah lagi, gagal lagi gitu misalnya. Nikmati kegagalan itu, nikmati rasa sedih itu, nikmati rasa kesel itu hanya dibatasi waktu. Sama halnya ketika kita dikritik seseorang gitu. Ketika kita mendapatkan feedback, nikmati rasa sakit itu, tapi jangan lama-lama, ambillah 5 menit gitu. Kesel gitu kan, namanya orang gini, kritik itu nggak ada yang enak, kalau yang enak itu pujian gitu. Sehingga sama halnya gagal itu tidak selalu enak, yang enak itu keberhasilan. Ya udah kita nikmati dulu gitu, kita nikmati dulu, kita kasih waktu, sampai halnya kita rasa cukup, oke, kita filter, kita cek lagi, kita evaluasi lagi, dan kita lakukan lagi apa yang bisa dilakukan, tapi tidak melakukan pengulangan yang sudah terjadi. Karena apa yang sudah terjadi itu tidak berhasil setelah diuji coba, maka kita lakukan lagi, coba lagi. Bingung, tanya. Terus nggak tahu, cari tahu dengan ya googling mungkin, ataupun sharing dengan tim project lain, ataupun dengan para senior, kayak gitu. Kita cari celah deh intinya buat kita tahu, dan kita berhasil mengerjakan itu. Kak Ungu, gagal dengan lebih baik, bukan gagal dengan lebih sering. Gagal dengan lebih baik ya. Gagal dengan lebih baik, bukan gagal dengan lebih sering. Jadi, kita gagal di step 1 gitu. Kita mencari tahu,
Sampai akhirnya kita tahu, kita menemukan jawabannya, kita bisa ke step 2 gitu. Kita bisa ke step 2 berarti apa? Dari kegagalan itu kita mencari tahu dan akhirnya kita mendapatkan solusi sehingga kita dapat maju di satu step yang lebih dari sebelumnya, lebih tinggi dari satu step sebelumnya. Dicoba, terus ininya seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang ada di Javan gitu ya? Project-project Javan. Project Javan kan juga perlu ya, satu untuk melatih teman-teman gitu ya, untuk melatih teman-teman di mana teman-teman juga harus bisa nih, harus mampu nih. Tapi di sisi lain kita ngejar waktu gitu ya, kita nggak bisa lama-lama. Yuk kita cek lagi yuk gitu. Kita punya siapa? Kita punya apa? Kita punya project lain, tim project lain yang mungkin dia lebih paham. Siapa tahu dia lebih paham gitu ya, siapa tahu dia lebih paham. Kita punya PM, kita punya analis, yuk coba cross check sesuai nggak. Kita punya tim senior, yuk tanya ada kendala apa seperti itu. Jadi kita berjalan, tujuan kita ya untuk pelatihan dan satunya lagi terkait waktu gitu. Kemudian ciptakan lingkungan yang positif. Ya, teman-teman tahu lah kalau ciptakan lingkungan positif ya dimanapun kita berada, kalau bisa kita selalu berada di lingkungan positif. Kalau misalkan kita di lingkungan negatif ya kita yang memulai untuk membangun lingkungan yang positif. Berikan self talk secara positif. Sudah ada reward untuk diri sendiri hari ini? Kalau belum, lakukan, berikan. Ngomong sama diri sendiri, memberi reward sama diri sendiri, percaya dengan diri sendiri gitu ya. Nggak gila kok bicara dengan diri sendiri itu, justru itu hal yang menyenangkan gitu, kayak ya udah sih hari ini mungkin kita lagi gagal beberapa kerjaan kita nggak sesuai dengan prosedurnya gitu, nggak sesuai dengan hasil yang diinginkan gitu. Orang lain tidak memuji gitu, tidak memberikan kalimat pensupport gitu ya, nggak nyupport, waduh gagal, nggak disupport lagi gitu misalkan. Ya diri kita sendiri yang punya apa pikiran di tubuh itu kan diri kita sendiri, ya udah kita deh yang mengapresiasi itu diri kita sendiri gitu. Makasih ya udah kuat, makasih ya udah mencoba sampai tahap ini ya, sekalipun kita masih gagal nggak apa deh, makasih tangan udah membantu proses kerja saya, terima kasih mata sudah kuat untuk tidak ngantuk sehingga proses saya berjalan sekalipun saya gagal, tapi kita coba lagi ya besok gitu, dicoba. Terus berekspektasi secara tinggi tapi juga realistis. Beberapa kalimat yang pernah kita temui dimanapun, di Google, di Instagram, di sosmed-sosmed lainnya gitu kan, apa sih mimpi tinggi-tinggi gitu, sadar diri dong. Kita nggak salah kok mimpi tinggi gitu, kita nggak salah berekspektasi tinggi, tapi diimbangi dengan usahanya juga gitu. Jadi jangan sampai saya pengen punya suatu usaha gitu deh. Saya pengen wirausaha gitu. Pengen wirausaha ternak gitu deh. Tapi saya nggak mau belajar tuh, ya udahlah nanti aja lah, nanti juga kalau ada duit saya bisa beli bebek, saya bisa beli ayam, ya udah nanti dari situ saya ternak gitu. Tapi saya nggak belajar itu ya hati-hati aja deh gitu. Bagaimana sih kita berjalan kalau kita masih belum tahu ilmunya gitu ya. Jadi ekspektasi tinggi diimbangi dengan usaha juga. Terus hargai setiap prosesnya ya, apapun yang sudah dilakukan tetap bersyukur dengan ya diri sendiri tadi ya, memberi reward diri sendiri, sekalipun itu hanya ucapan, tapi seenggaknya ya itu lebih menyenangkan sih daripada tidak ada sama sekali yang mengucap ke diri sendiri. Ini dari artikel ini itu tuh membahas terkait cara ya. Jadi itu ada mbak-mbak dua dikasih pensil,
yang satu di gigi, yang satu di antara bibir dengan hidung dijepit gitu ya, yang satu dijepit di antara bibir dengan bibir dibantu gigi. Yang satu membentuk ekspresi senyum gitu, yang satu ya manyun gitu ya. Kemudian mereka itu disuruh bercerita, mereka itu diminta untuk bercerita gitu. Ternyata itu tuh mempengaruhi, ya sesuai artikel ini ya, itu mempengaruhi dari bentuk apa ya, bentuk bibirnya, bentuk ekspresinya gitu. Yang satu senyum gitu, mbaknya itu menceritakan tentang hal-hal yang bahagia gitu, sedangkan yang satu tuh manyun ya mbaknya menceritakan tentang hal-hal yang kurang menyenangkan, kayak gitu, kurang bahagia seperti itu. Karena pernah nggak sih teman-teman tuh kayak lagi marah tapi senyum gitu loh, pernah nggak teriak marah lagi ngebentak tapi senyum gitu loh, pasti itu kan susah kan ya gitu ya, kita senyum tapi kita senyum, bibir kita itu bentuk senyum tapi kita tuh pengen ngebentak gitu, ngebentak marah misalkan kayak gitu tuh susah banget ya. Setahu saya masih belum pernah ada yang terjadi sih, semisal ada sharing ya gitu. Jadi intinya dari penelitian di atas itu ya, semisal kita apa ya, kita tidak perlu menunggu ya ada sesuatu kejadian yang membahagiakan itu datang ke diri kita untuk kita bisa tersenyum, tapi mulailah untuk tersenyum untuk memantik kebahagiaan. Senyum aja. Ya sekalipun tidak senyum terus-terusan ya, tapi setidaknya ketika memang kita lagi capek, lagi ngeluh, lagi merasa berat gitu, coba deh senyum gitu. Nanti siapa tahu ya, beberapa melakukan itu tuh diimbangi dengan rasa kebersyukuran. Sekalipun itu gagal, misalkan task hari ini gagal tuh kita senyum gitu. Seenggaknya lebih baik deh, saya tahu kegagalan tuh di hari ini. Bagaimana misal besok pas UAT, udah pas UAT tahu lagi ada misalkan masih ada bug seperti itu. Jadi senyumlah, mulailah sedekah dari hal-hal yang kecil ya. Senyum itu kan sedekah ya, sedekah termurah dan termudah. Senyumlah untuk membuat diri Anda bahagia tanpa harus menunggu sesuatu hal yang nantinya bisa membuat diri Anda bahagia. Gitu. Gitu Mbak Ica. Mbak Ica ada mau nambahin nggak? Udah sih Mbak. Makasih banyak buat Mbak Nurul. Mbak Ica lagi senyum? Soalnya Mbak Nurul ceritanya kayak sambil ketawa juga. Jadi ketawa deh. Oke. Jadi itu tadi teman-teman dari Mbak Nurul ya, mungkin dari penelitian itu juga kita dapat something ya, kalau misalkan kita pengen bahagia, nggak harus kok nunggu seseorang atau orang lain gitu buat kita bahagia, tapi ya kita ciptain aja bahagia itu sendiri gitu. Nah, makasih banyak buat Mbak Nurul yang udah ngasih materi yang keren juga nih, yang bisa jadi insight baru buat kita gitu. Nah, buat teman-teman yang lain, ada yang mau tanya nggak nih ke Mbak Nurul? Tentang materi yang dibawakan tadi mungkin gitu, atau mungkin kayak, Mbak sebenarnya emang kalau misalkan senyum-senyum terus kita nggak dikira orang gila apa kayak gitu, atau gimana, dan ditanyain? Atau diskusi atau sharing deh, nggak harus tanya. Ya, betul. Atau ada yang mau cerita berkaitan dengan materi yang dibawain tadi, atau mungkin mau cerita hal lain juga diperbolehkan. Nggak ada? Nggak ada nih. Baik, aku mau confirm deh. Buat teman-teman nih yang udah melakukan assessment, ada nggak sih rasa ingin tahu terkait hasil assessmentnya kemarin itu? Kan kemarin kita ada drawing a person ya di AP, kita disuruh gambar disuruh gambar manusia gitu. Terus yang satu temu bakat gitu ya. Kita ngecek skillnya kita, kelemahan dan kelebihannya kita. Yang aku banget, terus ini aku, terus ini bukan aku, dan ini terakhir ini bukan aku banget, kayak gitu. Ada rasa ingin tahu nggak sih? Atau teman-teman sudah paham ya dari hasil? Kan kemarin ngirim PDF ya, berarti kan teman-teman juga baca ya.
apakah nggak ada hal yang ingin didiskusikan atau bagaimana ya? Penasaran sih. Ada nggak sih yang nanya ke Mbak Ica gitu terkait hasil psikotesnya? Kalau yang DAP kemarin ada Mbak, ada yang Ada. nanyain gitu, ada Mbak Anita yang tanya ke aku buat ini beneran nggak aku kayak gini gitu. Terus akhirnya kita diskusi juga gitu sama Mbak Anita. Gitu. Yang lain kalau misalkan mau ada yang tanya, boleh kok hubungin saya atau Mbak Nurul ya, karena kita juga udah punya datanya gitu kalau mau tanya-tanya. Nggak ada? Halo, tes teh. Iya, halo Kang Zaki. Mau komen mungkin yang lain juga sama, ada yang ini. Kalau ada yang sama ya. Kalau saya sih sebenarnya kemarin mungkin kesilap sama tes yang lain ya. Kalau ditanya pengen tahu sih pengen sebetulnya. Cuman mungkin karena kemarin fokusnya ke yang lain jadi kelupaan, baru diingetin sekarang. Jadi ya kalau tanya pengen tahu ya sekarang jadi pengen tahu. Mungkin yang lain juga sama, mungkinnya habis konseling kan maksudnya tuh di tengah-tengah yang sedang bisa kerjain apa gitu. Kesini lupa kan maksudnya tuh lupa. Jadi nggak ini lagi. Habis konseling gitu sih. Mungkin nanti chat, mungkin saya bisa chat lah nanti. Ya. Penasaran juga sih, kemarin habis gambar orang. Berapa nilainya? Berapa nilai gambarnya? Enggak. Punya Kang Zaki udah ada kok Kang. Udah selesai tuh asesmennya. Ya. Oh, udah selesai. Ya kemarin baca-baca yang PDF, cuman yang orang kan penasaran juga tuh pas waktu gambar orang kan masa ada sisi psikolognya gimana gitu misalnya. Ya juga sih kepikiran jadi kira nanti mungkin di balik layar boleh. Oke Kang Zaki. Oke, mungkin dari selain Kang Zaki, ada yang mau sharing juga? Oh, itu Mas Damar bilang gambar Sun Goku, ya. Mas Damar gambar Sun Goku. Yang lain juga ada yang gambarnya kartun. Nanti boleh tanya-tanya aja. Gitu. Dari Mbak Nurul, ada yang mau ditambahin kah? Nggak ada. Mungkin ini aja deh. Kalau memang deh teman-teman nggak ada yang tanyakan, nggak ada yang perlu dikonfirmasi, nggak ada yang perlu ditambahkan. Ada sekarang berapa? 16.35 ya, berarti ada berapa? 25 menit lagi. Mau mengingatkan teman-teman, per nanti 30 November 2020 maksimal sekali pukul 22 lah. Saya buat tanggal 22 ya, jam 22 malam. Itu nanti akan saya tutup ya untuk pemutihan artikelnya. Jadi bagi yang masih punya tanggungan, silakan untuk segera dikerjakan, ditutup. Weekend, insya Allah saya standby. Jadi kalau mau menghubungi saya untuk konfirmasi terkait artikel ataupun yang lainnya, bisa konfirmasi by tele dengan saya di weekend Sabtu atau Minggu besok. Gitu. Cukup baca. Oke, terima kasih banyak Mbak Nurul atas informasinya. Nah, mungkin dari Pak Wisnu ada nggak? Pak Wisnu atau dari yang lain mau ada tambahan? Ya, mungkin aku tambahin dikit ya. Satu tentang feedback ya. Jadi saya mungkin momennya numpang, rajin-rajinlah minta feedback ya ke orang lain gitu sih. Karena itu cara untuk kita jadi lebih baik sih. Jadi kalau misalkan nggak ada feedback, kita tuh nggak tahu gitu salahnya kita, kurangnya kita itu apa. Terus karena kita nggak tahu kita kurangnya apa, ya mau memperbaikinya kayak gimana gitu sih. Seperti itu. Nah, analoginya saya kembali lagi, saya masih ini tak cari analogi lain tapi masih paling enak tuh ini gitu ya, paling jelas. Contohnya adalah kalau rekan-rekan itu badannya bau gitu. Rekan-rekan tuh nggak bakalan tahu badannya bau. Yang tahu itu orang lain tuh biasanya gitu. Jadi misalkan habis olahraga gitu ya, badannya bau tuh nggak enak tuh baunya habis olahraga, berkeringat. Kita sendiri tuh kadang-kadang nggak ngerasain apapun gitu. Tapi justru orang lain yang tahu, oh ini bau banget, mandi dong gitu. Nah itu. Nah terus yang berikutnya ya mungkin tadi itu ya, jadi mungkin dalam
beberapa waktu ke belakang kita sudah sering ya ada beberapa kali feedback ya. Jadi mungkin dari sisi leader akan sering gitu untuk memberikan feedback yang segera. Baik lagi tadi semangatnya itu bukan kita pengen menjatuhkan, tapi kita pengen ya secepatnya untuk tahu salah kurangnya apa, kemudian kita bisa memperbaiki diri. Seperti itu. Jadi kemarin, wah ini codingannya salah, ayo kumpul, kita diskusikan codingannya harusnya kayak gimana. Oh ini dokumennya ada yang kurang, langsung dikumpulkan gitu. Nah ini mungkin budaya ini kedepannya kita akan pertahankan ya. Dan saya harap semuanya punya growth mindset bahwa ketika ada feedback itu adalah uang buat kita itu lebih baik. Terus yang kedua saya mau pengen juga menjelaskan tentang analogi maraton ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah ikut maraton mungkin sempetin lah satu kali gitu ya, suatu saat nanti ikut kalau ada event maraton, baik yang beneran run itulah atau yang virtual gitu ya. Jadi miliki mindset itu finish gitu. Jadi nggak penting siapa yang paling cepat sih, tapi kita pengennya itu finish. Jadi kalau di maraton gitu ya, mungkin kita barengan gitu, maratonnya sama teman gitu. Kemudian teman kita tuh lebih cepat, lebih kuat gitu, dia udah finish gitu. Kita masih belum finish. Ah udahlah gitu, dia udah finish, aku udah kalah gitu, terus berhenti gitu. Jangan gitu. Ya dia udah finish duluan dan kita mencoba untuk finish. Ini contohnya misalkan di Coderbite gitu ya, atau ada apapun gitu. Wah udahlah aku nggak bisa nih, gagal cuma dapat 60 gitu, dia dapat 100, dia emang jago, aku nggak jago gitu. Jangan berpikir seperti itu. Tapi oh dia dapat 100, aku dapat 60, aku mau coba lagi dong, gimana ya caranya supaya aku dapat 100 gitu. Jadi harapannya adalah saya pengen semua tim kita bermindset kita akan finish bareng-bareng gitu. Temennya jika ada yang lebih cepat, ada yang lebih bagus, ya dia akan bantu, dia akan menunggu sampai semuanya finish. Demikian. Dan buat yang lambat, buat yang tertinggal, ya ayo gitu, bersegera gitu. Miliki mindset tuh ada teman yang nungguin di garis finish, ya aku harus tetap semangat, aku berusaha untuk segera mencapai garis finish gitu sih. Ya mungkin itu ya tambahan dari saya, Mbak Ica, Nurul. Oke, baik. Terima kasih Pak Wisnu yang udah memberikan reminder lagi ya buat kita. Mungkin selain Pak Wisnu, ada yang ingin memberikan masukan lagi? Atau dari Mbak Nurul? Kayaknya tadi bilang ada tambahan lagi, Mbak Nurul? Iya, menambahi dari yang disampaikan Pak Wisnu tadi, jadi buat teman-teman analis mungkin nanti aku akan menghubungi Kang Rizal ya. Kalau untuk teman-teman programmer gitu ya, untuk next step Coderbite-nya yang growing itu sudah saya setting gitu, di mana teman-teman nanti apabila teman-teman gagal belum mendapatkan nilai belum mendapatkan skor 100, di situ teman-teman ada kesempatan untuk memperbaiki, sehingga nanti mohon untuk dipersiapkan waktu dan juga skill-nya ya dalam pengerjaan Coderbite-nya itu. Jadi teman-teman memang diberi kesempatan untuk memaksimalkan nilai sampai 100, berarti benar-benar di mana teman-teman tuh tidak ada satu kesalahan kayak gitu. Di Coderbite sudah saya atur, jadi nanti jangan kaget kalau misal nanti sudah sampai akhir tapi belum mencapai skor yang dimaksud, ya itu berarti teman-teman mendapat kesempatan untuk memperbaiki Coderbite yang mungkin di step sebelumnya ada kesalahan atau ada yang masih perlu diperbaiki. Gitu Mbak Ica, cukup. Okay. Tambahan itu kalau misalkan nanti nggak bisa ada sesinya ya, sesi untuk tadi itu, sesi untuk consulting technical. Siap. Cukup Mbak Ica. Udah jelas ya? Oke. Udah jelas ya teman-teman semuanya yang disampaikan oleh Mbak Nurul dan juga Pak Wisnu. Nah, reminder lagi ya, kalau misalkan nih teman-teman pengen ngisi untuk materi soft skill, boleh banget langsung menghubungi divisi HCD. Ada saya, Ica, atau ada Hafiz, juga Mbak Nurul gitu. Kalau pengen ngisi, boleh banget. Malah justru kita senang kalau misalkan ada yang pengen
bantuin kita untuk tentang materi soft skill kayak gitu. Nah, mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan hadir dalam Jumat berkualitas ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Sampai jumpa di pekan depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.